Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di Forosity Channel. Pada episode kali ini saya akan build kit Street Mini 4WD dengan settingan ala-ala bule Itali guys. Nah, kalian tentu sudah lihat video run saya dengan Mas Yunto yang dari Italia, dan di sana saya akan bikin kit mirip dengan kit dia tapi versi saya sendiri guys. Nah, sekarang saya sudah punya flexi wheel atau velg spiral atau velg kenyal seperti ini ya, dan ini adalah 3D printed buatan lokal, dan ini dibikin oleh Mas Hari Setiawan, kawan saya dari Kudus, dan juga runner Street Mini 4WD dari kota Kudus guys. Nah, kalau kalian penasaran, kalian cek linknya saya sertakan di deskripsi ya. Kalian bisa PO untuk mendapatkan velg kenyal ini guys. Nah, kita akan pasangkan ini di kit kita hari ini dengan settingan ala Itali. Nah, di sini saya sudah punya kit J-pin dengan chassis warna merah seperti ini ya, dari Emperor Dragon Series. Bumper depan dan belakangnya ini akan saya potong sehingga nanti kita akan gunakan plate high grade untuk bagian stay depannya guys. Nah, kita akan lepaskan seluruh komponennya terlebih dahulu dengan melepaskan yang tidak perlu kita gunakan nanti di settingan Street Mini 4WD. Dan seperti ini chassisnya dengan suspension ya. Jadi ini menggunakan inner suspension, hanya saja ini versi pertama. Jadi kalau kalian sempat rakit J-pin yang Asia Challenge 2025 untuk Thundershot, itu dia model suspensinya berbeda guys. Jadi dia untuk kaki depan dan belakangnya itu dia posisinya reverse ya. Jadi yang depan itu di bawah, yang belakang itu di atas. Jadi nanti kalian memasangkan pairnya pun di atas dan di bawah. Nah, kalau bingung kalian cek aja ya. Ini sudah saya trim ya untuk bumper depan dan belakang seperti ini, menyisakan hanya stay yang ada di depan dan di belakang guys. Nah, ini nanti akan kita pasangkan part stay berikut ini. Ini saya beli dari lapak Mini 4WD yang menjual part-part untuk speed atau NASCAR ya. Kalian bisa juga beli di situ, atau part sloop ya. Ini saya kurang paham sih sebenarnya. Baru kali ini saya coba pakai karena dia lebar banget. Nah, sebelumnya kita akan coba buat untuk stay samping. Jadi MS chassis ini kendalanya adalah dia nggak punya sayap guys. Nah, jadi untuk pemasangan stay sampingnya kita harus kreatif dikit nih. Nah, di sini saya gunakan part berikut ini. Kalian bisa dapatkan dari Hex Weight Mesh Damper part ya, yang ada ball joint konektornya. Kalian bisa coba di situ. Dan ini saya trim seperti ini. Kalian bisa pause ataupun screenshot untuk lihat bagian mana yang dipotong guys. Nah, kalau kalian bingung untuk bagian yang satunya lagi, ini adalah part yang dipotong dari multi brake stay ya, atau brake plate talenan, dan kalian bisa lihat diagram untuk bagaimana proses pemotongannya kalau kalian mau motong sendiri. Tapi saya sertakan link di deskripsi kalau kalian mau langsung beli beberapa part ini ya. Kalian tinggal pilih aja kalian mau pakai yang mana, sesuaikan dengan anggaran kalian guys. Ada juga yang sudah terpotong seperti yang saya pakai di video ini, tinggal kalian potong-potong aja. Hanya saja nanti menyisakan dua part karena belinya dua set ya, yang tidak terpakai atau bisa kalian pakai sebenarnya kalau kalian mau kreatif lagi. Nah, ini akan kita pasangkan setelah saya trim menggunakan grinder seperti ini di bagian tail unitnya, di attachment yang ada di depan dan belakang itu ya. Kalian bisa cek ada lubang di situ, dan perlu diperhatikan untuk ketinggiannya ini berbeda karena untuk stay yang belakang itu dia ada tonjolannya, sedangkan yang depannya tidak ada. Jadi harus digunakan mur di situ untuk menjaga ketinggiannya. Nah, setelah kita pasangkan seperti ini, dan untuk suspensionnya masih tetap dapat bekerja ya, karena dia masangnya ke kaki yang ada di bagian atasnya guys. Nah, kita lanjut untuk memasangkan stay depannya. Jadi untuk stay depan ini sebelum kita pasangkan, saya perlu bikin lubang untuk nantinya kita bisa pasangkan mesh damper weight di depannya, sehingga ini bisa kita lakukan nanti setelah ini dipasang guys. Jadi harus dilubangi dulu baru kita pasang ke chassis. Jadi prinsipnya seperti itu. Nah, di sini menggunakan multi rear stay seperti ini, which is bisa kalian trim juga untuk kalian jadikan side stay atau sayap samping dari MS chassis yang kita gunakan di video ini ya. Tapi di sini saya gunakan sebagai cetakan atau panduan untuk melubangi high grade plate bagian depannya. Nah, seperti ini setelah saya bor, baru kita pasangkan pada chassis. Perlu diperhatikan untuk kalian beli part-part yang dari bawaan untuk kelas loop ataupun NASCAR ya, ataupun speed ya, itu dia lebar banget guys. Nah, ini harus kita trim menyesuaikan dengan box screw atau dimension checker yang kita peruntukan untuk rule Street Mini 4WD secara umum. Nanti kita akan potong tentunya, tapi sebelumnya kita gunakan rear multi-stay tadi untuk panduan pemotongan untuk sisi sampingnya lagi. Jadi di sini saya akan bikin lubang baru untuk kita pasangkan roller nantinya. Jadi di sini saya akan gunakan roller yang juga 3D printed, diberikan oleh Mas Yunto saat dia main ke Surabaya di event street kita terakhir guys.
Nah, roller ini diameternya kurang lebih 11 mm lah, atau 1 sentian gitu ya. Jadi seperti ini, nanti ini rollernya sudah ada bearingnya di dalamnya, tinggal kita pasangkan di stay-nya. Oke, kita sekarang sudah pasangkan untuk setiap rollernya di sisi lubang dari front stay dan juga side stay-nya. Dan seperti ini ya, kita tambahkan spacer juga agar posisinya agak sedikit tinggi saat menyentuh bilah dari stick kita nanti guys. Nah, sekarang kita masuk ke bagian trimming gear covernya dan juga mengepaskan untuk gear set yang akan kita gunakan. Jadi di sini saya gunakan gear custom dengan rasio kurang lebih 5,5 atau 5,7 banding 1 gitu ya kalau nggak salah ya. Nanti kita akan coba tes saat kita tes run guys. Nah, sebelumnya dengan menggunakan spur warna coklat seperti ini agak sedikit bergesekan dengan bagian nose dan tail unitnya pada bagian dasarnya, sehingga kita perlu trimming untuk bagian ini, jangan sampai tembus, sedikit aja kita grinding menggunakan mini grinder seperti ini guys. Nah, kalau kalian penasaran dan pengen memiliki mini grinder yang murah banget ini dan kualitasnya cukup oke ya, kalian bisa cek linknya di icon shop atau belanja. Di situ saya sertakan sehingga kalian bisa langsung check out dan bisa langsung garap kit ini guys. Jangan lupa setelah kita grinding tetap kita rapikan ya, karena ada bagian-bagian plastik yang menonjol ataupun mencuat-cuat di situ yang bisa mengganggu kinerja dari transmisi kalian, dan bahkan serpihannya pun bisa mengganggu transmisi gear kalian guys. Nah, setelah kita sesuaikan seperti ini, untuk spur gear warna coklat ini sudah bisa berputar dengan bebas. Selanjutnya tinggal kita pasangkan pada center unitnya lagi seperti semula guys. Oke, ini dia untuk counter gearnya. Ini rasionya kalau nggak salah 5:1 ya. Dan nanti kita gunakan ini dulu untuk start awal ya. 5, sekian deh kalau nggak salah, saya lupa pastinya berapa. Ini saya beli jadi di kawan saya guys. Saya sertakan juga linknya di deskripsi kalau kalian ingin beli gear custom siap untuk street guys. Nah, seperti ini ya, sudah bisa terpasang. Sekarang untuk penyesuaian aja, gear cover atas itu harus kita trim juga agar counter gearnya tidak bergesekan dan transmisinya pun dapat lancar guys. Nah, menggunakan grinder dan juga nipper ataupun hobby knife juga bisa. Kalian tinggal potong aja menyesuaikan dengan area yang dibutuhkan. Oke, selanjutnya untuk part dari velg kenyalnya tinggal kita pasangkan. Jadi di sini ada bagian hubnya ya yang kita pasangkan pada as, dan disarankan menggunakan as 60 mm aja guys, karena kalau 72 terlalu panjang nanti susah ngelepasnya. Dan untuk hubnya ini tinggal kita pasang aja, kita tekan menggunakan adapter yang tadi kita dapatkan ya, kita push dan kita sudah bisa memasangkan hub ini di bagian as kita. Nah, selanjutnya ada bagian penguncinya atau stopper ya, ini kita pasangkan di bagian dalam dulu sehingga dia bersifat seperti spacer gitu ya. Hanya saja untuk awal masuknya susah karena untuk lubang dari stoppernya ini dia ngepres banget, sehingga bagian ujung dari hubnya harus kita trim dikit sehingga dia bisa masuk, dan setelah masuk baru kita slide aja. Jadi untuk hubnya ini bentuknya sudah heksagonal ya, tinggal menyesuaikan nanti untuk velg kenyalnya kita pasangkan sesuai dengan posisi heksagonalnya. Nah, sudah selesai, tinggal kita pasangkan velg kenyalnya guys. Jangan lupa ya, untuk velg kenyal ini harus searah mendayung seperti ini untuk spoke ataupun jari-jari dari velg ini sehingga dia bekerjanya lebih maksimal lagi guys. Nah, seperti ini tinggal kita tekan. Jangan tekan dan memegang bagian luarnya, tapi tekan bagian senternya agar bagian jari-jarinya tidak rusak guys. Setelah selesai, kita tinggal pasangkan stopper bagian luar, yaitu O-ring karet kecil seperti ini, dan kita sudah siap dengan velg kenyal yang terpasang di kit kita guys. Oke, ini dia. Nah, mungkin sedikit masukan buat Mas Hari ya untuk productionnya. Bagian hub tadi yang warna putih tulang itu ya, mungkin dikasih semacam, saya nggak tahu deh, pegangan gitu ya, atau bagian cekung, sehingga kalau kita mau cabut, kita tinggal posisikan tang potong kita di bagian tersebut dan kita tarik aja untuk hubnya, karena ini agak susah untuk melepasnya. Jadi seperti itu, dan kalian harus pertimbangkan juga kalau sudah srek dengan gear setnya baru kalian pasangkan hubnya biar nggak kewalahan nanti saat ngelepasnya guys. Oke, kita sudah selesaikan untuk pemasangan velg kenyal di keempat rodanya. Sekarang kita coba engine on menggunakan baterai Fujitsu. Oh ya, anyway, ini saya ganti untuk spur gearnya menggunakan spur gear warna kuning ya. Jadi rasionya sedikit bertambah kencang dikarenakan dia untuk pakai coklat ternyata terlalu seret guys. Nah, untuk bodinya di sini saya gunakan bodi polikarbonat Winning Bird KW aja seperti ini, dan ini kita akan ukur dengan chassisnya dan kita akan sesuaikan guys. Nah, menggunakan gunting dengan ujung yang melengkung seperti ini kalian bisa beli di toko-toko perlengkapan rias perempuan ya. Ini ada juga di alat-alat manicure pedicure gitu, kalian bisa beli di situ, atau kalian bisa beli di hobby shop. Tentu saja kalau di hobby shop kena harga hobby grade ya, jadi lebih mahal. Dan setelah dipotong hasilnya seperti ini, tinggal kita pasangkan aja, sesuaikan lagi di bodi bagian mana yang perlu dipotong sehingga kita bisa sesuaikan pemasangannya agar pas guys.
Nah, memasangkan adapternya di sini saya gunakan adapter bawaan dari bodi-bodi polikarbonat ini. Kalau kalian dulu sempat beli dan tersimpan, ini bisa dipasang. Dan di sini perlu penyesuaian lagi untuk adapter bagian depannya ya. Untuk bagian belakangnya sudah pas, tinggal kita trim aja untuk depannya menyesuaikan dengan dudukan dari chassis J-pin ini guys. Oke, sudah selesai. Kita trim ya, kira-kira seperti ini untuk adapter depannya. Dan sekarang mengukur lubang yang mana yang akan kita gunakan untuk memasangkan baut ke adapter tersebut. Jadi di sini kita menggunakan drawing pen, kita tandai aja depan dan belakang agar pas ya. Lalu kita gunakan hobby knife aja, kita tusuk dan kita putar-putar aja sehingga dia berlubang untuk polikarbonatnya. Ini sudah selesai ya. Untuk chassisnya saya pasangkan stay yang satunya lagi beserta dengan rollernya dan bannya tentu saja. Di sini saya gunakan ban sport tire set dari Tamiya original ya. Ini pernah saya review sebelumnya, kalian bisa cek lagi videonya di sana ya kalau kalian penasaran ini part apa. Dan kita sudah selesai dengan build untuk chassisnya, tinggal pemasangan bodi polikarbonat pada adapternya. Kita akan bautkan ya. Dan ini sudah saya cat guys, menggunakan warna kuning kombinasi dengan putih, menggunakan cat kode PS untuk polikarbonat dari Tamiya original. Oke, sudah selesai. Sekarang proses terakhir tinggal masangkan stikernya aja. Jadi di sini saya gunakan stiker bawaan dari Winning Bird seperti ini dengan sedikit tambahan tentu saja biar lebih menarik ya. Dan nanti kita proses terakhir tinggal memasangkan mesh damper depan aja. Setelah ini saya akan tunjukkan bagaimana pemasangan untuk mesh damper depannya guys. Nah, ini dia cukup ganteng so far ya. Tinggal last step nih, kita akan siapkan proses pemasangan mesh damper depannya. Dan kita tinggal posisikan mesh dampernya di sini guys. Oke, saya gunakan slimline yang light untuk mesh dampernya dan kita pasangkan di ujungnya. Kiri dan kanan menggunakan baut, tidak perlu bergerak, posisinya statis seperti ini. Dan untuk pemasangan di plate depannya, saya menggunakan spacer yang sudah saya trim dengan menggunakan grinder sehingga dia miring banget posisinya. Setelah itu baut dari bawah dan jangan lupa bautnya dibengkokkan mengikuti derajat dari permukaan spacer yang sudah kita trim tadi guys. Selanjutnya tinggal pasang aja plate mesh dampernya di atas dan kita baut menggunakan lock nut, kita kencangkan dan kelebihan dari bautnya kita potong dan kita trim agar tidak tajam menusuk guys. Oke, sudah selesai untuk kit ini dan bagaimana menurut kalian? Cukup simpel ya. Tentu saja kalian bisa ikuti untuk buildnya dan kalau kalian pengguna setia MS chassis, jangan khawatir masih banyak cara praktis untuk bisa memasangkan side stay-nya guys. Nah, sisa part yang saya sebutkan di awal tadi dari membeli part yang digunakan untuk side stay ini adalah hanging depan seperti ini yang digunakan di kelas STO. Nah, ini sisa sebenarnya dan ini bisa kalian gunakan sih kalau kalian mau ya untuk side stay juga, ataupun kalian gunakan untuk di kelas STO kalau kalian main juga, atau bisa kalian gunakan untuk mesh damper depan juga kalau kalian mau seperti ini ya. Nah, kita sudah selesai. Jadi untuk kitnya sudah sesuai rules ya, dan ini masuk ke dimension checker seperti ini, tidak ada kendala sama sekali. Untuk rodanya juga oke banget, menggunakan produksi dari Mas Hari Setiawan, teman kita dari Kudus untuk 3D printnya. Kalian bisa PO ya, langsung aja cek IG dan sebagainya, saya sertakan di deskripsi guys. So, ini dia, kita sudah selesai tutorial singkat membangun kit Street Mini 4WD ala-ala Itali. Gimana menurut kalian guys? Dan semua part akan saya sertakan ya, linknya di deskripsi, di icon shop. Kalian cek di kedua itu dan kalian bisa langsung aja check out, beli sendiri partnya, dan kalian lakukan build seperti ini sekreatif mungkin ya. Kalau saya sih suka dengan konsep body ringan dengan looks yang ceper seperti ini, ban yang rada gede, dan juga tentu saja memaksimalkan pemberian dari Mas Hari yaitu velg kenyal atau 3D printed spiral wheels berikut ini guys. Keren banget ya. Nah, pastikan ya kalian subscribe dan aktifkan notifikasi untuk melihat test run dari kit ini ya. Nanti akan saya gunakan di kelas Street Mini 4WD tentu saja dengan berbagai obstacle baik technical maupun kita coba di area yang sedikit kita variasikan nanti guys. Nah, jadi itu aja guys untuk video singkat saya hari ini. Semoga kalian mendapatkan manfaat dari tutorial hari ini, dan jangan lupa cek juga video saya lainnya untuk unboxing, test run dan sebagainya. Untuk itu aktifkan notifikasi dan subscribe. Oke, see you di video berikutnya. See you guys.